Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, Bitcoin kembali breakout ke area all-time high yang baru dan pada akhirnya berhasil untuk break dari psychological level di $120.000. Kita bakalan bahas di video hari ini, kira-kira apa yang bisa kita expect berikutnya in terms of price action. Jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Nah, teman-teman, per hari ini kita melihat crypto global market cap itu berada di angka 3,68 triliun dolar. Kalau misalnya kita melihat top 10 coin sendiri, keadaannya itu juga semuanya hijau. Kenaikannya ranging antara 1, sekian% hingga kurang lebih 5%. Yang menjadi top performer hari ini adalah XRP, kenaikannya 5,73% ke 2,92 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, ketika kita melihat Bitcoin kembali mengalami kenaikan yang lumayan signifikan, lagi-lagi ada angka likuidasi yang cukup besar. Kurang lebih selama 24 jam terakhir terdapat 508 juta dolar yang keliquid dan 81%-nya itu datang dari arah long. Dan sudah dari beberapa hari terakhir saya ingatkan ke teman-teman semua. Sama seperti ketika teman-teman diingatkan untuk tidak mencoba menangkap pisau yang sedang jatuh, kalian juga jangan sampai mencoba untuk memberhentikan roket yang sedang mengudara. Itu hasilnya sama aja. Kalian bisa terbakar dalam waktu yang sangat singkat. Terutama kalau kalian menggunakan leverage ketika trading. Dan satu hal yang mau saya tambahkan adalah, yang perlu kalian tahu, tidak ada harga yang terlalu tinggi untuk sebuah aset dan tidak ada harga yang terlalu rendah untuk sebuah aset. Semuanya hanya bergantung kepada supply dan juga demand. Ketika demand terus tinggi, sedangkan supply sangat terbatas bahkan berkurang, maka hargalah yang harus adjust dan mengalami kenaikan. Dan ini berlaku di semua aset kelas, teman-teman. Jadi jangan sampai kalian punya pemikiran ketika trading, ini harganya sudah naik terlalu tinggi kok, sudah saatnya untuk short. Itu bukan alasan yang baik, teman-teman. Terkecuali memang kalian memiliki setup di sana, kalian misalnya menemukan ada reversal pattern, kalian misalnya gabungkan dengan bearish divergence, dan lain seterusnya, kemudian kalian mempunyai setup dengan risk to reward ratio yang baik, dan terukur, ya itu boleh. Tapi kalau kalian masuk short, hanya atas dasar feeling, nah itu yang berbahaya. Dan jangan sampai kalian lakukan. Nah, dengan adanya push dari Bitcoin ke kurang lebih area 121 ribuan, teman-teman, sudah dengan sangat jelas kita bisa melihat area of liquidation yang terdapat di sekitaran area tersebut sekarang sudah hampir semuanya kejemput. Oke? Dan berita yang tidak terlalu positif sebenarnya adalah kalau kita perhatikan dari segi time frame 1 bulanan sekarang ya. Area of liquidation yang lebih besar itu sekarang sudah berada di bawah harga Bitcoin, bukan lagi di atas. Meskipun sekali lagi tidak pernah ada kewajiban bagi Bitcoin untuk menyentuh seluruh area of liquidation sebelum kita lanjut naik. Contoh paling sederhananya adalah kalau kita perhatikan di sekitaran area 106.000 di sini, itu juga terdapat tumpukan likuidasi yang cukup besar. Tapi kita tidak sempat menyentuh ke area tersebut dan sudah start untuk mengalami rally. Sekali lagi, ini hanya sebagai acuan saja bagi kita. Kalau misalnya Bitcoin mau turun, kira-kira area mana yang bakalan dituju? Kalau kita mau naik, kira-kira area mana yang bakalan kita tuju? Itu salah satu fungsi dari kita melihat liquidation heat map. Meskipun bukan hanya itu saja yang bisa kita pakai. Tapi ini adalah tambahan data untuk kita. Jadi untuk sementara, liquidation heat map menunjukkan area 120 sampai 121 ribu terdapat tumpukan likuidasi, tapi itu sudah berhasil dijemput. Dan sekarang yang paling dekat itu ada di sekitaran 116 ribu. Tapi apakah ada potensi kita bisa melihat Bitcoin hit ke kurang lebih area tersebut? Nah, kita bakalan coba nanti cari clue-nya dari segi price action. Oke? Berikutnya, kalau misalnya ada dari teman-teman yang mengatakan, kok ini Bitcoin sudah harganya 120 ribu gitu ya, market cap-nya sudah lebih dari 2 triliun dolar. Emangnya sebesar apa lagi Bitcoin bisa naik gitu? Sebanyak apa lagi Bitcoin bisa naik? Nah, kalau kalian lihat dari perspektif global, maka aset bernama Bitcoin itu masih hanya
sebuah aset yang cukup kecil jika kita lihat dari perspektif market cap-nya. Ini adalah satu data yang menunjukkan global wealth is distributed across a variety of asset. Jadi ini adalah beberapa aset di dunia yang mendapatkan distribusi kekayaan. Kemana aja uangnya? Ada yang dalam bentuk cash, gitu ya. Ada yang dalam bentuk bonds. Ada yang dalam bentuk properti. Ada yang dalam bentuk saham. Ada yang dalam bentuk barang-barang koleksi atau mobil-mobil mahal, misalnya mewah-mewah. Ada juga dalam bentuk seni atau art. Ada juga dalam bentuk gold. Pesaing terdekatnya itu cars, tapi kan ini tidak apple to apple gitu ya. Yang paling dekat saingannya yang apple to apple itu adalah gold, teman-teman. Sekarang gold itu market cap-nya ya anggap kurang lebih 16 triliun dolar. Saya yakin harusnya sudah sedikit di atas itu sekarang. Tapi anggap saja 16 triliun dolar. Oke? Nah, kalau misalnya Bitcoin hanya bisa nyampe setengah dari market cap gold, berarti dia masih mempunyai ruang kurang lebih 400% kenaikannya dari sekarang. Oke? Atau 4 kali lipat dari harga sekarang. Karena sekarang kan Bitcoin kurang lebih 2 triliun dolar. Kalau capai sampai 8 triliun dolar, berarti kenaikan kurang lebih 400% anggapan. Itu berarti bisa membuat Bitcoin nyampe ke kurang lebih area 500 atau 600 ribu dolar. Ya mungkin itu tidak akan terjadi di cycle kali ini, atau tidak akan kita lihat dalam waktu dekat. Tapi kalau misalnya kita tarik dalam jangka waktu yang cukup panjang, misalnya kita bilang 5-10 tahun ke depan, angka tersebut saya rasa bukan sebuah target yang terlalu mustahil gitu bagi saya. Terlebih kalau misalnya kita melihat demand itu terus sekencang apa yang kita lihat selama 1 tahun terakhir, dan supply itu tentunya terus tergerus. Dan tidak akan pernah bisa supply Bitcoin itu bertambah. Itulah sebenarnya salah satu kelebihan dari Bitcoin jika kita bandingkan dengan berbagai aset kelas lain yang ada. Tidak percaya? Kita ambil contoh, money gitu ya. Atau kita anggap yang simpelnya fiat money, uang kertas yang selama ini kalian pegang. Bisa nggak itu supply-nya ditambah? Bisa. Central bank kapanpun bisa mencetak uang baru. Ya, itulah berarti uang fiat yang kalian pegang sekarang dari tahun ke tahun, makanya daya belinya menurun. Kenapa? Karena supply-nya itu terus bertambah. Jadi terdilusi gitu. Bonds, bisa juga dicetak yang baru. Real estate, ya meskipun ini harusnya bakalan bisa terbatas ya, tapi untuk sementara ya lahan yang kosong harusnya masih cukup banyak dan masih bisa ditambah terus supply real estate-nya. Equities, ya sama juga, mereka bisa membentuk saham yang baru atau mencetak saham yang baru itu juga bisa dilakukan. Cars, sama juga. Art, ya terlebih lagi. Gold, meskipun supply-nya terbatas, langka, atau katakanlah sulit untuk ditambang, perlu alat ini dan itu, tapi at least supply-nya dari tahun ke tahun juga sebenarnya mengalami penambahan. Meskipun memang rate penambahannya itu nggak tinggi. Dan demand-nya itu cukup besar. Sehingga kenapa? Meskipun supply-nya bertambah dari waktu ke waktu, itu tidak akan bisa mengalahkan demand dari gold dari waktu ke waktu. Sehingga ya harganya terus mengalami kenaikan. Nah kalau Bitcoin demand-nya terus naik, untuk sekarang ya, ini kita bicara kondisi yang ada sekarang. Demand-nya terus naik, tetapi supply-nya tidak akan pernah bisa ditambah. Sehingga apa yang harus terjadi? Harganya itu bakalan mengalami kenaikan yang signifikan. Meskipun ya, di waktu tertentu kita akan mendapatkan some type of pullback, koreksi yang cukup dalam, atau mungkin orang mau sebutnya bear market. Tapi kalau kita tarik secara jangka panjang, trennya itu akan selalu bullish. Sama aja dengan kalau kita lihat di gold. Gitu ya. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke chart, saya pengen ingatkan kembali teman-teman. Jangan sampai ketinggalan giveaway yang sedang saya laksanakan di sini. Periode giveaway-nya dari 9 Juli sampai 24 Agustus. Jadi masih cukup panjang waktu bagi teman-teman untuk bisa mendapatkan hadiah yang saya berikan di sini. Hadiah langsung tanpa diundi. Kalian bisa dapatkan antara 1 juta rupiah, bisa dapat iPad 10, bisa dapat iPhone 16. Tergantung kalian selesaikan tugas yang mana. 3 step aja yang perlu kalian lakukan. Daftar ke Margex, linknya sudah ada di kolom description. Kemudian kalian start farming volume, dan kalian step ketiga tinggal bawa pulang hadiahnya. Tidak ada batas jumlah pemenang, selama semuanya berhasil untuk menyelesaikan tugasnya, semuanya akan saya berikan hadiahnya. Dan kalian tidak akan lagi menemukan deal sebagus ini.
Jadi waktunya juga saya kasih spare cukup panjang supaya kalian semuanya bisa dapat at least iPad 10 lah. Itu pun hanya volumenya 1 juta kok, nggak susah-susah banget. Sebagai gambaran, seberapa gampangnya sebenarnya untuk hit angka 1 juta, teman-teman. Apalagi sekarang Bitcoin ada di range 120.000. Kalian open posisi roughly mungkin 4 Bitcoin, kurang lebih ya. Open dan close, itu sudah 1 juta volumenya. Kurang lebih ya. Jadi itu menunjukkan seberapa gampangnya kalian bisa dapatkan iPad 10. Meskipun tentunya itu bukan cara yang paling efisien ya. Karena kan kalau kalian open dan close ya kalian ruginya di trading fee-nya. Ya kalau bisa kalian sambil trading memang, tapi fokusnya ke market cap yang gede aja supaya volatilitasnya nggak terlalu ekstrim. Oke, jadi pastikan kalian ikutan sampai 24 Agustus. Nah, update untuk hari ini sudah ada satu orang yang dekat dengan hadiah 1 juta. Dan juga tentunya hadiah prize pool, yaitu adalah user ID 704-74279. Turnover volume sekarang sudah 186.000. Jadi selain teman-teman dapatkan hadiah produk, kalian juga akan dapatkan hadiah dari prize pool di sini. Kalau kalian masuk ke top 10, sudah pasti kalian akan dapatkan hadiah dari prize pool. Kalau di luar top 10, volume kalian akan dipilih 10 orang secara random untuk mendapatkan hadiah sisa 20% dari prize pool. Selain daripada atau terpisah daripada hadiah produk yang juga bisa kalian dapatkan. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja daftar teman-teman. Kebetulan juga yang join sekarang belum terlalu banyak, jadi kalau misalnya soal prize pool, kemungkinan besar kalian juga bakalan dapat. Gitu ya. So, sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin. Dan kita bakalan langsung mulai dari a 1 hour chart, teman-teman. So, pada akhirnya Bitcoin berhasil untuk break di atas area $120.000. Oke. Kita kemarin sempat tertahan cukup lama di 119.400-an, and then beberapa jam yang lalu juga kita tertahan di kurang lebih 119.900-an. Cukup lama kita tertahan di situ. Para sales mencoba untuk mendorong harga ke bawah, tapi pada akhirnya kita berhasil burst through. Jadi kita break out dan pada akhirnya mendapatkan some type of short squeeze. Nah, saya rasa teman-teman, hal ini bisa terjadi. Kenapa? Alasannya pertama gini. Kenapa saya katakan kemarin hanya persoalan waktu saja Bitcoin itu bakalan hit ke angka 120.000. Selain karena price action yang memang mendukung tesis tersebut, yang kedua, logika sederhananya begini teman-teman. Kalau misalnya ada orang yang mau short sekarang, kira-kira shortnya di area berapa? Menurut saya pribadi, mereka akan coba untuk short dari area 119.000 sampai ke area 120.000. Kenapa area tersebut? Karena area 120.000 merupakan psychological level. Sehingga ada potensi menurut sebagian orang harusnya itu akan menjadi area major resistance dan kita bisa sell off dari sana. Sehingga orang berbondong-bondong untuk short di 120.000 dan kira-kira SL-nya di mana? Nah, ini tentunya bergantung kepada equity masing-masing. Tapi seharusnya stop loss dari orang-orang tersebut akan berada di kurang lebih area 121.500 sampai 123 ribuan. Roughly mungkin itu akan menjadi area di mana kita akan melihat orang-orang yang melakukan short di sekitaran area ini itu benar-benar ke liquid semuanya. Tapi di sisi yang lain memang kita tahu bahwa area 120.000 sampai 123.000 itu tumpukan sell limitnya itu cukup besar. Artinya, antrian orang untuk mau menjual di sekitaran area tersebut memang cukup tebal. Sehingga, teman-teman, kita juga harus sangat cautious, waspada. Dengan adanya some type of pullback atau konsolidasi besar di time frame 4 hour atau daily. Sebelum mungkin kita pada akhirnya bakalan hit ke angka 130 sampai 135.000 dolar. Artinya saya mau mengatakan bahwa ada potensi in the short term ya teman-teman, 121.500 sampai 123.000 berpotensi menjadi area di mana kita akan mendapatkan local top di time frame gede, katakanlah di 4 hour atau di daily. Karena begini teman-teman, kalau kita perhatikan di daily chart ya, sebenarnya kita itu udah mengalami kenaikan yang sangat signifikan dari bulan Juni kemarin. 22 Juni, bahkan tidak sampai 1 bulan, kita itu mengalami kenaikan dari 97.000 sampai kurang lebih 120.000. Itu kenaikan 23%.
dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan. Jadi, some type of consolidation setelah ada kenaikan semasif ini di daily chart, itu akan sangat-sangat sehat untuk kita lihat. Konsolidasi itu bisa beragam bentuknya, teman-teman. Bisa modelnya seperti ini. Bisa modelnya seperti ini. Ya kan? Tapi bisa juga yang lebih panjang, katakanlah seperti apa nih? Kita coba cari ini. Cari ya roughly kurang lebih seperti inilah teman-teman, atau bahkan seperti ini. Oke? Jadi itu yang saya expect mungkin bisa segera kita lihat di sekitaran area 121.500 sampai 123.000. Tentunya untuk sementara waktu itu masih sekedar asumsi. Oke? Dari segi price action sendiri belum ada indikasi sama sekali akan adanya pullback yang terlalu dalam. Yang ada itu kita baru saja breakout di atas area 120.000 yang supposedly menjadi area major resistance, tapi sekarang telah berhasil kita break dan bahkan kita sempat menyentuh ke area 121.000. Nah, yang perlu kita lihat, kalau misalnya kita memang akan mendapatkan konsolidasi besar di sekitaran area 121.500 sampai 123.000, adalah kita mau melihat ada pelemahan momentum bullish. Oke, artinya kalau misalnya kita membentuk semacam kenaikan yang tidak impulsif tapi cenderung korektif seperti ini, nah inilah menjadi indikasi bahwa memang buying pressure sekarang sudah sedikit menurun, ditambah dengan selling pressure yang cukup besar dari sekitaran area di sini, itu harusnya akan bisa cukup untuk membuat kita mendapatkan some type of pullback atau konsolidasi terlebih dahulu. Tetapi sebenarnya teman-teman, konsolidasi yang kita lihat terjadi di Bitcoin itu akan bisa menjadi berita baik untuk teman-teman yang merupakan altcoin holder. Karena secara historis kalau kita perhatikan, setiap kali Bitcoin itu breakout ke area all time high yang baru dan start untuk mendapatkan konsolidasi, itulah di mana biasanya altcoin akan start untuk catch up atau start untuk menyusul Bitcoin. Terlebih beberapa waktu terakhir kita melihat Bitcoin dominance sudah dari waktu ke waktu start untuk mengalami pelemahan. Ethereum versus Bitcoin juga menunjukkan price action yang cukup menarik. Sehingga saya rasa konsolidasi yang terjadi di Bitcoin ini akan menjadi berita baik untuk teman-teman yang merupakan altcoin holder. Nah, kesimpulan sederhananya teman-teman, bagi saya kita masih bisa aja start untuk merangkak naik ke atas dari sekitaran area di sini. Mungkin untuk terus meliquid orang-orang yang mencoba melakukan short terlalu cepat gitu ya. Sebelum pada akhirnya kita start untuk mendapatkan semacam pullback atau bisa aja semacam konsolidasi besar sebelum pada akhirnya kita start untuk kembali mendapatkan momentum. Nah, hal itu bisa dipercepat gitu ya. Retracement dalam itu bisa dipercepat kalau misalnya kita sampai berhasil untuk breakdown di bawah area trendline ini. Nah, sebelum hal ini terjadi, short term banget saya masih akan bullish, tapi sudah sedikit mengandung hawa-hawa cautious gitu ya, hawa-hawa waspada. Itulah kenapa saya juga sampaikan di grup Telegram tadi, posisi yang kita buka dari kurang lebih area 104 sampai 105.000, itu saya sudah trimming setengah atau sudah saya close setengah posisinya, dan saya akan trimming lagi kalau misalnya memang indikasi yang tadi baru saja kita jelaskan itu terjadi ke Bitcoin selama beberapa waktu ke depan. Artinya kalau kita melihat ada pelemahan momentum bullish, mulai dari time frame kecil sampai minimal time frame 4 hour, kita akan start untuk trimming lebih banyak, mungkin akan take profit lagi another 50%, dan menyisakan sisanya untuk moonshot. Oke? So, saya rasa itu aja teman-teman yang mau sampaikan di video hari ini, semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sekali lagi jangan sampai lupa untuk ikutan eksklusif giveaway yang telah saya berikan, dan akan berakhir di tanggal 24 Agustus nanti. Masih cukup panjang waktu kalian untuk menyelesaikan tugas yang saya berikan. Link untuk pendaftaran ke Margex sudah ada di kolom description. Daftar, farming volume, dan bawa pulang hadiahnya. Kalau misalnya kalian mau dapatkan update volume lebih rutin dan lebih cepat, kalian bisa masuk ke grup Telegram yang sudah saya sediakan secara gratis juga. Linknya juga sudah saya sediakan di kolom description box di bawah. See you in the next video guys. Bye-bye.